Yesus selalu menemani. Sebelum kita beribadah, kita akan deklarasikan Pentakosta yang ketiga. Yuk semua bangkit berdiri. Pentakosta yang ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkit generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, dan tidak kompromi dengan dosa, dan menyelamatkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia, bangsa-bangsa dari timur dan barat, dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Siap menjadi agen Pentakosta yang ketiga? Yang siap katakan haleluya, haleluya, haleluya. Shalom adik-adik semua. Selamat pagi untuk kita. Kakak percaya adik-adik semua pasti dalam keadaan sehat dan antusias untuk beribadah hari ini kepada Tuhan. Nah, sebelum kita ibadah, pengumuman untuk kita ada hal yang sangat penting yang Kak Ruli mau sampaikan. Puji Tuhan, kakak mau umumkan 2 minggu lagi kita akan adakan kembali rumah doa anak. Nah, yang senang ke rumah doa pasti bersuka cita ya. Tapi adik-adik, kali ini rumah doa anak kita lakukan secara online melalui media yang ada di internet. Bisa aja pakai Google Meet, bisa juga pakai Zoom. Nanti akan diinformasikan kembali oleh kakak-kakak kepada adik-adik semua. Untuk itu siapkan diri, karena apa? Kita adalah pasukan-pasukannya Kristus. Kita akan mulai berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita akan mulai berdoa untuk generasi kita. Karena apa? Kakak percaya semuanya adik-adik adalah kids zaman now yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, dan yang kesukaannya ialah doa, pujian, dan penyembahan. Untuk itu hari ini kita akan memulai ibadah kembali. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Semuanya tutup matanya. Oke, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama karena kemurahan Tuhan. Tuhan, kami akan beribadah, berkati kami semua. Berkati kakak-kakak yang akan memimpin pujian, berkati firman-Mu, berkati semua kami di rumah kami masing-masing. Terpujilah Tuhan, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Jadi semuanya adik-adik bangkit berdiri, kita mau bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan bertepuk tangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kita angkat lagu pujian untuk Tuhan, segala puji syukur. Kita mau bertepuk tangan ya adik-adik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan.
mau bersorak lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang Tuhan panggil kita untuk melayani Tuhan. Jadi kita mau bersorak lagi untuk Tuhan. Mari semuanya bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan memanggil namamu, kamelani. Tuhan memanggil namamu, kamelani. Kamelani, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Kurang kuat, Ku jawab ya, ya, ya. kurang kuat. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Gantian ya. Tuhan memanggil namamu, Tuhan memanggil Gahayu. oh Gahayu, Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. kurang kuat, Ku jawab ya, ya, ya. kurang kuat. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekarang adik-adik ya yang ada di rumah, Tuhan memanggil namamu. Adik-adik, Tuhan memanggil namamu. Adik-adik, adik-adik, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab ya. Kurang kuat, jawab ya. Kurang kuat, Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekarang adik-adik kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Jadi dipersilahkan adik-adik untuk duduk. Mari kita ambil sikap kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik bagi adik-adik dan kakak-kakak di sini. Jadi kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Oh haleluya. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu,
setiamu. Terima kasih. Kurama shikina labaya, haleluya. Kami sembah Terima kasih Yesus. Mari adik-adik tetap menyembah Tuhan. Mari panggil nama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Tuhan, ini anakmu Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku mau merindukan Engkau Tuhan. Mari adik-adik katakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang dan cinta kepada kita. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kau yang layak disembah. Haleluya. Kami Mari adik-adik angkat tanganmu dua-dua ke atas. Kita mau menyembah Tuhan. Mari sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari semua tutup mata. Kita mau fokus akan Tuhan Yesus. Kita mau menyenangkan hati Bapa. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan ku mau memujimu. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, amin. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami Tuhan. Amin. Sehingga apa yang telah disampaikan oleh kakak kami Tuhan, kami dapat terapkan di dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kakak kami Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan Engkau nyatakan buat kakak kami Tuhan. Amin. Karena kami tahu Tuhan hanya Yesus adalah sumber kekuatan di dalam hidup amin. kami. Kami siap Tuhan mau dengar-dengaran akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik. Salam adik-adik. Loh, mana orangnya ya? Bagaimana kabar adik-adik?
Semua sehat ya adik-adik ya? Ya. Hari ini kakak akan cerita dari Alkitab ya adik-adik. Ceritanya sangat luar biasa. Coba adik-adik angkat tangannya bilang luar biasa. Iya. Nah adik-adik sebelum kak cerita kakak mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang tahu Samuel? Ayo. Oh saya tahu Kak Citra. Itu teman saya sekolah namanya Samuel. Good. Itu Kak Citra, paman saya namanya Samuel. Good. Itu Kak Citra, teman saya itu tetangga namanya Samuel. Wow, good. Mantap adik-adik, temannya semuanya namanya Samuel ya. Tapi Samuel yang kakak mau cerita hari ini, Samuel yang ada di Alkitab ya. Kakak bawa Alkitab gini. Kakak mau cerita Samuel yang ada di Alkitab. Hari ini kakak akan ambil ayat Alkitab di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Adik-adik ya. Nah kakak mau cerita tentang Samuel yaitu generasi yang mendengar perkataan Tuhan. Nah adik-adik si Samuel ini sebelum dia lahir kakak mau cerita dulu. Dia mempunyai mama, namanya kita panggil dia itu Ibu Hana, mamanya Ibu Hana, gitu ya kita bilang Ibu Hana aja. Papanya namanya Bapak Elkana, ya adik-adik. Nah Ibu Hana ini adik-adik setelah dia menikah, dia itu lama menunggu seorang anak. Tapi Tuhan belum kasih adik-adik. Dia sedih, dia belum punya anak. Akhirnya adik-adik di suatu hari dia pergi ke rumah Tuhan. Dia pergi ke bait suci Allah di Silo. Dia itu dari pegunungan Efraim pergi ke Silo, ke bait sucinya Tuhan. Di sana dia berdoa sungguh-sungguh adik-adik. Dia berdoa sungguh-sungguh sampai menangis. Dia doanya gini, Tuhan aku rindu seorang anak. Gitu adik-adik. Aku rindu seorang anak ya Tuhan. Kalau Tuhan kasih aku seorang anak, aku nanti akan menyerahkan anak ini untuk bekerja di rumah-Mu Tuhan. Nah adik-adik karena Ibu Hana ini serius, sungguh-sungguh akhirnya Tuhan menjawab doanya. 1 tahun kemudian lahirlah anaknya yang bernama Samuel ya adik-adik ya. Kakak mau tanya ini adik-adik di sini yang berdoa itu suka main-main siapa? Ayo Devan, mana Devan nih? Atau siapa lagi namanya? Oh itu tuh, yang itu siapa namanya? Si Joseph. Siapa lagi yang di sana? Angel. Ayo, gimana? Berdoanya gimana? Main-main gak? Cubit teman. Senggol-senggol. Ayo, gak bisa adik-adik. Kalau kita berdoa itu harus sungguh-sungguh. Kayak sekarang adik-adik harus berdoa sungguh-sungguh loh adik-adik. Kenapa? Adik-adik kangen gak sekolah? Kangen gak sekolah minggu? Nah, dia harus doanya sungguh-sungguh. Gini, Tuhan Yesus, aku rindu Tuhan teman-temanku di sekolah. Aku rindu belajar bersama teacher. Aku rindu bertemu dengan kakak sekolah minggu. Tolong Tuhan, tolong kami Tuhan. Jauhkanlah virus corona ini Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan berjumpa dengan teman-teman kami. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Gitu adik-adik. Siapa yang pernah doa seperti itu? Iya, pintar adik-adik. Berdoanya harus sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Seperti Ibu Hana tadi, dia sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Supaya Tuhan jawab. Oke, kita kembali ke Samuel. Ya, tadi kita cerita Samuel. Nah adik-adik, Samuel ini setelah dia beranjak besar, seperti janjinya dong kepada Tuhan, dia akan membawanya ke mana tadi? Ya, ke bait suci. Dia bilang, panggil Samuel. Samuel, oh Samuel. Datang Samuel nih. Datang dia. Pergi dia, ayo kita ke rumah Tuhan. Akhirnya dibawalah Samuel ke bait suci bertemu dengan Imam Eli. Nah Imam Eli ini punya anaknya 2 yaitu Hofni dan Pinehas. Dan bersama-sama di situ adik-adik di bait suci. Nah adik-adik setelah Samuel tinggal di rumah Tuhan, dia bekerja pagi, siang, sore.
pagi, siang, sore. Dia bekerja, dia sungguh-sungguh bekerja. Nah setelah selesai bekerja, suatu malam dia tidur enak nih adik-adik, dia tidur. Mau tidur, dia tidur. Tunggu dulu adik-adik. Anak-anak ada yang ngorong nggak ya? Ada yang ngorong nggak anak-anak di sini? Ada. Kakak ini punya anak 2. Namanya Disa sama Dita. Yang Dita itu ngorok kuat. Gitu ngoroknya adik-adik ya. Yang ngoroknya kuat. Halo? Bagus ya, berarti tidurnya nyenyak. Oke, kita lanjut lagi ke Samuel. Samuel tadi ngapain? Ya tidur. Samuel. Kayaknya Imam Eli panggil saya. Dia pergi adik-adik, dia jumpai Imam Eli. Poing. Iya Bapak memanggil saya. Imam Eli bingung. Tidak Samuel. Imam Eli udah tua adik-adik, matanya udah kabur. Ya, ngomongnya pun gini. Tidak ada Samuel. Tidurlah nak, tidur. Akhirnya Samuel, dia bilang, oke, iya, Bapak. Dia pergi lagi, dia tidur. Tempat tidur dia. Samuel. Tadi dipanggil. Katanya enggak, kok dipanggil? Ya udah deh, dia pergi lagi adik-adik. Iya Bapak memanggil saya. Imam Eli bingung lagi. Tidak ada saya manggil kamu nak. Tidurlah ya nak, tidur. Oh gitu. Oke deh Bapak, saya tidur. Pergi lagi dia tidur adik-adik. Samuel. Dipanggil lagi. Ya udah deh gak apa-apa. Pergi lagi dia adik-adik, pergi. Iya Bapak manggil saya. Imam Eli bingung. Tapi dia mulai ngerti. Tapi dia tahu. Kayaknya ini Tuhan yang berbicara. Oke lah. Samuel, sini nak. Tidurlah. Nanti kalau kamu mendengar suara itu lagi, kamu bilang, ya Tuhan, berbicaralah. Hamba mendengar. Gitu ya Samuel. Begitu ya Bapak. Oke Bapak. Oke, tidurlah. Siap Bapak. Jangan lupa. Iya Bapak. Ingat. Iya Bapak. Gitu dia adik-adik ya. Akhirnya Samuel pergi. Dia tidur lagi. Samuel mulai takut adik-adik. Agak takut, bayangin dia gak pernah dengar suara Tuhan. Tiba-tiba dia dengar. Dia lihat kanan di tengah kegelapan. Dia lihat kiri, lihat atas, lihat bawah. Tapi dia ingat, kata Imam Eli. Ya. Akhirnya adik-adik dia bilang, ya Tuhan, berbicaralah, hamba mendengar. Samuel, sampaikan kepada Imam Eli bahwa aku akan menghukum anak-anaknya karena ketidaktaatan mereka. Nah adik-adik, setelah itu Samuel pagi-pagi dia bangun, dia mau ketemu sama Imam Eli, dia agak ragu. Kasih tahu enggak ya? Tapi perintah Tuhan, suara Tuhan harus dikasih tahu adik-adik walaupun dia itu menakutkan bagi orang yang mendengarnya ya. Tiba-tiba Imam Eli bilang gini, Samuel, sinilah nak. Semalam apa kata Tuhan? Ceritakan semua apa yang kamu dengar, jangan kamu tutup-tutupi. Akhirnya adik-adik Samuel mengatakan seperti apa yang Tuhan bilang ke Samuel tadi malam, bahwa Tuhan akan menghukum anak-anak Imam Eli. Adik-adik, anak-anak Imam Eli dihukum karena dia taat. Dia tidak taat. Ketidaktaatannya adik-adik, kakak mau kasih tahu, dia itu sembarangan, tidak menghormati Tuhan.
tidak sopan dengan Tuhan. Beribadah dia nggak sopan gitu ya. Ada persembahan diambil, dimakan. Yang setengah matang, bahkan yang mentah pun dimakan. Jadi Tuhan marah adik-adik. Nah, karena dia seperti itu, Imam Eli tahu, tapi dia nggak nasehatin. Nah ini ya, untuk kita orang tua, ini sedikit ya untuk kita mama papa. Ini salah satu boleh kita lihat bagaimana kalau anak kita itu salah, jangan kita bela. Katakan salah kalau dia salah. Kenapa? Kalau dia nanti kita bela saat dia salah dan kita tidak menegur dia, itu akan berpengaruh buat anak ini nantinya setelah besar. Dia akan menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghormati orang lain. Ya untuk papa mama ya. Oke, kita lanjut ke Samuel tadi adik-adik ya. Nah akhirnya Samuel itu memberitakan apa yang Tuhan perkatakan. Dia tidak takut-takut lagi adik-adik. Jadi apa yang Tuhan mau dia katakan. Dan seperti yang Tuhan janjikan, anak Imam Eli mati di hari yang sama dua-duanya adik-adik ya. Sehingga Samuel dipakai Tuhan semakin besar dengan luar biasa. Sehingga dia adalah salah satu yang disebut nabi besar. Ya adik-adik. Nah adik-adik di sini, adik-adik kalau mau mendengar suara Tuhan adik-adik harus mengalami Roh Kudus. Ya adik-adik, bagaimana sih Kak Citra mengalami Roh Kudus? Adik-adik harus dipenuhi Roh Kudus dengan bagaimana Kak Citra? Dengan hidup kudus, hidup sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, menyembah Tuhan sungguh-sungguh, apalagi baca firman-Nya ya adik-adik ya. Seperti itulah cara kita biar kita dipenuhi Roh Kudus. Katakan amin. Katakan amin. Iya adik-adik ya. Nah bagaimana kita juga bisa mengetahui suara Roh Kudus? Itu bisa dari Alkitab, bisa dari orang tua kita, Roh Kudus berbicara. Dan bisa juga seperti Samuel tadi adik-adik, mendengar langsung waktu kita mungkin lagi tidur, seperti itu adik-adik ya. Jadi adik-adik, kakak mau kasih tahu, hiduplah selalu dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Oke adik-adik, mungkin itu aja sharing hari ini. Dan habis ini kita akan ayat hafalan. Kita hafalan ya. Oke adik-adik, udah siap? Siap ya, siapkan Alkitabnya. Yang duduk manis dong ayat hafalannya. Oke. Ya kita mulai 1, 2, 3, ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Sekali lagi adik-adik ya. Sekali lagi yuk sama-sama. 1, 2, 3, ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Amin. Oke, itu dihafalin ya adik-adik yang belum hafal hari ini boleh dihafalin. Nah kalau sudah hafal, adik-adik kalau udah selesai ayat hafalan, kalau udah dihafal, itu nanti buat di kolom komentar ya adik-adik ya. Buat di situ namanya contohnya Joseph ibadah berapa, dibuat di situ baru buat di situ ayat hafalannya. Tapi yang sudah hafal ya. Oke, mungkin itu aja. Yuk sebelum kita selesai ibadah ini, kita doa berkat dulu ya adik-adik ya. Kita doa. Ya, semuanya tutup matanya. Kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang boleh mendengar suara Tuhan dan juga melakukannya sesuai dengan yang Tuhan mau. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami mau pulang, biarlah Engkau berkati kami dengan berlimpah. Adik-adik, semuanya angkat tangannya yuk. Angkat tangannya. Adik-adik pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera turun dari Allah Bapa dan melalui anaknya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai adik, menjaga adik-adik mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, nah jangan lupa ya
proyek ketaatannya itu dikerjakan. Dan satu lagi, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan ya. Oke, Tuhan Yesus berkati, bye-bye.